هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita insyaallah taala pada pertemuan kali ini masih membaca Al-Faslul Awal, pasal pertama dari kitab atau risalah yang berjudul Hakikatu Al-Manhaj As-Salafi wa hajatul ummati al-massah ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha. Karya Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abdullah Ibn Salfiq Al-Dhafiri hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca bagaimana Syekh Abdullah Al-Dhafiri hafizahullah ta'ala menyampaikan penggambaran bagaimana kondisi umat barakallahu fikum di masa Nabiullah Nuh alaihi salam berjarak 10 abad, 10 kurun lamanya anak-anak Adam berada di atas tauhid hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan fitnah dan ujian serta cobaan kepada mereka, munculnya peristiwa pertama kesyirikan di muka bumi. Ya, pada akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabiullah Nuh alaihi salam, dan bagaimana Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri hafizahullah taala menggambarkan kondisi umat manusia ketika itu di masa kekosongan dari Rasul, dan ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam awal diutus, bagaimana kegelapan bid'ah, kegelapan kesyirikan itu menyelimuti kehidupan umat manusia, sehingga tidak ada keinginan apapun atau tidak ada umat manusia kecuali semuanya tunduk patuh kepada para syaitan, yang semuanya orang-orang jahil serta menentang Allah serta menyekutukan Allah Jalla wa'ala, sehingga muka bumi ketika itu betul-betul gelap dengan kegelapan kekufuran, kegelapan kejahilan, kegelapan al-inad. Wa qad istawla, kata beliau hafizahullah ta'ala, wa qad istawla 'alaiha a'immatul kufri wa asakirul fasad. Nah, ini yang beliau sampaikan ini adalah menukil dari kalam Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala yang disampaikan dalam kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullahu ta'ala, fa'anzara. Nah, yang berkuasa di muka bumi ketika itu ialah a'immatul kufri. Nah, para pemimpin-pemimpin kekufuran serta para tentara-tentara kerusakan. Ketika diutusnya Nabi Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alaihi, fa'anzara sallallahu alaihi wasallam wa basyar. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam melaksanakan tugas dari Allah Azza wa Jalla untuk memberikan peringatan serta menyampaikan kabar gembira. Wa abda, serta menampakkan, menjelaskan, wa a'ada, dan mengulang-ulang fi bayani haqqillahi ala abidihi, mengulang-ulang penjelasan tentang hak Allah Azza wa Jalla yang wajib ditunaikan oleh seluruh hamba-hambanya. Wa anzalallahu alaihi al-Qur'an alladhi yuwaddihu Allahu fihi annahu ma khalaqal khalqa illa litauhidih. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan kitab suci Al-Qur'an kepada beliau alaihi salatu wassalam
yang isinya menjelaskan tentang tujuan hidup manusia, bahwasannya Allah sang pencipta, sang khalik, tidaklah khalaqal khalqa ma khalaqal khalqa, tidaklah menciptakan al-khalq, umat manusia ini, jin dan manusia, illa li tauhidih, kecuali hanya untuk mengesakannya dalam seluruh amal ibadah. Haitsu qala azza wa jal, di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin serta manusia illa liya'budun. Wa annahu, kemudian Syekh Abdullah Al-Dhafiri hafizahullah ta'ala melanjutkan, wa annahu ma arsalar rusula illa lida'watil ibadi litahqiqihi, dan sesungguhnya dialah Allah Azza wa Jalla yang tidaklah mengutus para rasul kecuali membawa misi dakwah, kecuali dengan satu tugas, da'watul ibad, mengajak para hamba-hamba Allah Azza wa Jalla ditahqiqihi, ay tahqiq at-tauhid, untuk merealisasikan, mengimplementasikan, mempraktekkan, mengamalkan tauhid, mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam seluruh dan segenap amal ibadah, mentauhidkan Allah dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dan dalam asma wa sifat. Faqala, Allah Jalla wa Ala berfirman, menyampaikan keadaan para nabi dan para rasul. Kata Allah Azza wa Jalla, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan benar-benar sungguh Allah Azza wa Jalla tegaskan dengan beberapa penegasan, dengan beberapa penekanan, walaqad, dan betul-betul dan benar-benar telah kami utus seorang rasul fi kulli ummah, pada setiap umat. Apa tugas mereka? Ani'budullah wajtanibut taghut, untuk mengajarkan, menyampaikan kepada umat tersebut untuk mengajarkan sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata dan jauhilah at-taghut, segala hal yang yang melampaui batasnya dalam diibadahi dan diikuti atau ditaati. Jauhilah taghut. Fasara alaihi salam hayatahu kullaha fi Makkah wal Madinati yad'u ila tauhidillah, dan berjalanlah kehidupan beliau alaihi salatu wassalam seluruhnya, usia beliau semenjak awal diutus menjadi nabi dan diutus menjadi rasul. Hidup di Mekkah 13 tahun lamanya, wal Madinah 10 tahun berikutnya, 23 tahun mengemban tugas sebagai seorang da'i, sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, yad'u ila tauhidillah, tidak henti-hentinya mengajak umat manusia untuk mentauhidkan Allah Jalla wa Ala, wa yunziru qaumahu, dan inilah ciri khas dakwah salafiyah, dan inilah ciri khas dakwah, ciri khas dakwah para nabi dan para rasul. Syiar dakwah as-salafiyah membawa misi tauhid, mengajak kaum muslimin, mengajak seluruh umat manusia untuk kembali mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yunziru qaumahu, dan beliau juga memperingatkan kaumnya untuk kembali mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, bertaubat dari kesyirikan dan dari kebid'ahan yang selama ini mereka bergelimang padanya. Wa yab'atsus saraya wal kutub, dan beliau juga mengutus as-saraya, pasukan-pasukan, gerombolan pasukan-pasukan kecil, wal kutub, dan juga risalah, tulisan-tulisan beliau atau surat-surat beliau yang berisi ajakan untuk mentauhidkan Allah. Wa yursilu ashabahu lil amsar, dan beliau mengirim para sahabat-sahabat beliau ke berbagai kota, ke berbagai wilayah di berbagai penjuru dunia.
ketika itu. Beliau utus dai-dai beliau. Beliau utus murid-murid beliau alaihi salatu wassalam. Yang selama ini beliau gembleng. Yang selama ini beliau didik. Yang selama ini beliau ajari tauhid was sunnah. Beliau utus menyebar ke berbagai penjuru dunia, ke berbagai penjuru bumi, hatta akmalallahu bihi dina, sampai Allah Azza wa Jalla menyempurnakan agama ini, wa atamma bihi ni'mah, dan Allah sempurnakan nikmat dengan agama Islam tersebut. Wa taraka ummatahu 'alal mahajjatil bayda, lailuha aw lailiha kanahariha, la yazighu anha ba'dahu illa halikun. Nah, Allah Jalla wa Ala menyempurnakan dengan Islam, agama Islam, kenikmatannya. Sempurna dengan apa? Dengan Islam. Wa taraka ummatahu, dan Allah Jalla wa dan Rasulullah alaihi salatu wassalam meninggalkan umat beliau ala mahajjatil bayda, di atas tariq al-mustaqim al-bayda, di atas jalan lurus yang putih bersih, yang terang benderang, sampai saking terangnya beliau menyatakan lailuha kanahariha, malam harinya itu seperti siang, sehingga tidak ada kegelapan, tidak ada syubhat sedikit pun. Maka karena terang, karena jelas, karena gamblang, la yazihu anha ba'dahu illa halikun, maka tidak ada orang yang menyimpang atau meninggalkan jalan yang lurus tersebut, meninggalkan mahajjatul bayda, ajaran beliau yang terang benderang tersebut, kecuali pasti akan binasa. Tidak ada orang yang meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW pasti halikun, pasti akan binasa. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang nikmat telah disempurnakannya agama Islam. Allah Azza wa Jalla menyatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Al-yawma, hari ini, kata Allah Azza wa Jalla, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Agama Islam, agama sunnah, agama yang diemban dan dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan pula nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridha agama Islam sebagai satu-satunya agama yang kalian peluk. Barakallahu fikum. Rawal Bukhari fi kitabil i'tisam. Kemudian kata Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullahu ta'ala, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dalam kitab sahih beliau pada kitab Al-I'tisam bil Kitabi was Sunnah, di bagian-bagian akhir Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alaihi menetapkan atau meletakkan sebuah bab atau kitab yang berjudul Kitab Al-I'tisam bil Kitabi was Sunnah, yaitu kitab tentang prinsip berpegang teguh, i'tisam bil kitab, berpegang teguh dengan Al-Quran was Sunnah. Dari jalan Tariq ibn Shihab, dari jalan sahabat, dari 6 sahabat Tariq bin Shihab. Qala, kata sahabat Tariq bin Shihab, qala rajulun minal Yahudi li Umar. Ada seorang Yahudi berkata kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tentang apa? Tentang tadi, ayat di surat Al-Ma'idah, ayat ketiga di surat Al-Ma'idah, tentang sempurnanya agama Islam sebagai satu-satunya agama yang Allah ridhai dan Allah jaga kesempurnaannya dan telah sempurna, gak butuh penambahan serta tidak pula butuh yang namanya pengurangan. Kata orang Yahudi tersebut berkata kepada Umar, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin, lau anna alaina nazalat hadhil ayatu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Kalau andaikan
ayat ini turun alaina kepada kami bangsa Yahudi, turun kepada kami tentang agama Yahudi yang kami peluk. Andaikan agama Yahudi dipilih oleh Allah Jalla wa'ala sebagai agama yang telah Allah sempurnakan dan agama yang Allah ridhoi, kata dia, la lattakhadna dzalikal yauma 'ida. Niscaya dan pasti akan kami jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari Id, sebagai hari peringatan. Hari peringatan apa? Hari peringatan disempurnakannya agama. Tetapi ayat tersebut Allah kehendaki bukan untuk agama Yahudi. Agama tersebut Allah kehendaki untuk agama Islam yang dibawa serta diemban oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, artinya Allah Jalla wa'ala ridha kepada agama Islam. Artinya Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan agama Islam, bukan agama Yahudi. Orang Yahudi tersebut berandai-andai, duhai kiranya agama dia yang disempurnakan oleh Allah. Duhai kiranya agama dia yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla untuk dipeluk. Nah, faqala Umar, maka Umar radhiyallahu anhu menjawab atau menanggapi statement atau pertanyaan si orang Yahudi tadi, inni la a'lamu ayya yaumin nazalat hadhil ayatu. Sungguh saya benar-benar tahu, wahai Yahud, saya benar-benar faham hari apa turunnya ayat ini. Beliau menyatakan nazalat yauma Arafah fi yaumi Jum'ah. Ayat ini turun pada hari Arafah, di hari Jumat, di hari haram, di hari Id, yaitu Id pekanan. Nah, sudah Id, ya, sudah Id. Sebagian ulama menyebutkan barakallahu fikum, Id, Idul Adha juga pada tanggal 9 Zulhijjah. Barakallahu fikum. Sehingga pada hari itu terkumpul dua Id. Id Jumat, ya, Id pekanan dan juga Id tahunan. Nah, karena memang Id itu adalah sesuatu atau waktu atau tempat yang dijadikan peringatan manusia berkumpul di situ secara teratur. Nah, selama setahun sekali. Dan hari Arafah adalah hari yang diperingati setiap tahunnya. Hari Arafah adalah hari di mana umat kaum muslimin beribadah wukuf di padang Arafah. Nah, bertepatan dengan hari Id pekanan, yaitu hari Jumat. Sudah hari Id. Nah, barakallahu fikum. Artinya agama Islam, ya, telah disempurnakan. Ayat itu pun juga telah turun di hari Id. Ya, telah turun di hari Id. Wa rawa aidan fi kitabil manaqib babu khatimin nabiyyin. Diriwayatkan pula dalam kitab Al-Manaqib terdapat bab khatimin nabiyyin, penutup para nabi. Kata beliau, kata Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna mathali wa mathalal anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana baitan." Sesungguhnya permisalan saya dengan permisalan para nabi sebelumku itu ibarat seperti seseorang yang sedang membangun rumah. Seseorang membangun sebuah rumah. Fa'ahsanahu wa ajmalahu. Ia perbagus, ia perbaiki, ia bangun, dan ia finishing seindah mungkin. Illa maudi'a labinatin min zawiyah. Kecuali ada satu sisi batu bata belum terisi di situ. Min zawiyah, pada salah satu ujung atau sisi dari tembok bangunan tadi itu. Atau dari sisi apa? Dari sisi rukun atau tiangnya.
faja'alan nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lah. Kemudian umat manusia pun yatufuna bihi, mengelilingi rumah tersebut yang kurang sempurna satu batu bata aja, tinggal nutup satu aja selesai sudah. Wa ya'jabuna lahu, dan mereka semuanya takjub dengan rumah tadi, rumah yang betul-betul indah, rumah yang betul-betul Masya Allah, luar biasa. Wa yaquluna halla wudi'at hadhil labinah. Mereka mengelilingi sambil merasa takjub terhadap bangunan dan rumah itu. Ia menyatakan, tidakkah diletakkan saja ini batu bata ini ini ruang yang kosong tinggal satu ini. Qala, maka Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, fa'anal labinah, sayalah batu bata tersebut. Jadi ibaratnya para nabi itu ya menutupi semua bangunan tadi itu dengan indahnya, dengan ajaran tauhid, ya, dengan ajaran as-salafiyah yang benar-benar indah dari semua sisinya. Nah, tinggal apa? Tinggal beliau taruh di situ satu untuk menutup apa? Menutup lubang tadi itu. Wa fa'anal labinah, maka sayalah batu bata terakhirnya. Wa ana khatimun nabiyyin, dan sayalah penutup para nabi. Artinya satu tempat tersebut sebagai tempat apa? Tempat penutup terakhir. Yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu rabbi wa salamuhu alaihi. Kemudian ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Asy-Syaikh Abdullah ibn Salfiq hafizahullahu taala membawakan syawahid atau membawakan penjelasan dari Al-Imam Al-Lalikai rahmatullahi taala alaihi dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Naam, qala Al-Imam Al-Lalikai rahimahullah. Nama beliau ini masyhur dan kitab beliau ini ada kitab yang masyhur pula. Kitab Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab Al-Imam Al-Lalikai. Nama kitab beliau yang paling banyak dijadikan rujukan Ahlus Sunnah dalam urusan dan dalam bidang manhaj berjudul atau bernama Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah. Naam. Para tulabul ilm memiliki kitab ini dan sangat dibutuhkan. Kata Imam Al-Lalikai rahimahullahu ta'ala pada kitab beliau tersebut, siyaku ma ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hath 'ala tamassuki bil kitab was sunnah. Nah, beliau mengomentari hadis di atas. Ya. Beliau menyatakan siyak atau konteks, ya, hadis yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam tadi itu konteksnya maksudnya ialah al-hath, berisi anjuran, berisi motivasi kepada umat Islam untuk bersikap tamassuk, berpegang teguh bil kitabi was sunnah, berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan as-sunnah. Ya, anis sahabati wat tabi'in. Ya. Dan juga para sahabah dan tabi'in wa man ba'dahum wal khalifina lahum min ulama'il ummah ajma'in. Berpegang teguh pula dengan bimbingan para sahabah wat tabi'in dan para penerus dakwah sepeninggal mereka dari kalangan para ulama ummah, para ulama sunnah yang membina, membimbing, ya, mengarahkan umat ini. Mereka semua. Tsumma saqa bi sanadihi ila al-Irbad ibn Sariyah. Kemudian beliau membawakan, Al-Imam Al-Lalikai rahimahullahu taala membawakan hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu beserta sanadnya. Qala annahu qala, kata sahabat Irbad bin Sariyah, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan dharafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan mau'izah, peringatan, nasihat yang betul-betul menyentuh, nasihat yang betul-betul azimah,
nasihat yang membuat air mata kami berlinang. Wa wajilat minhal qulub, dan membuat hati-hati kami bergetar. Faqulna ya Rasulullah, inna hadhihi la mau'izatu muwaddi'. Famadza ta'hadu ilaina? Wahai Rasulullah, sambil mereka berlinang air mata karena mendengarkan mau'izah dari Rasul alaihi salatu wassalam. Wahai Rasulullah, sungguh nasihat dan mau'izah yang engkau sampaikan ini betul-betul adalah mau'izahnya orang-orang yang hendak akan meninggalkan kami. Mau'izah nasihat orang yang akan berpisah dengan kami. Jika yang benar, famadza ta'hadu ilaina? Jika yang benar demikian, apa yang engkau wasiatkan kepada kami? Apa yang harus kami jaga dari wasiatmu dan nasihatmu? Qala qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha ba'di illa halikun. Beliau alaihi salatu wasallam menyampaikan wasiatnya kepada para sahabat, dan wasiat tersebut pun juga berlaku untuk kita semuanya. Untuk umat beliau alaihi salatu wasallam. Sungguh benar-benar, ya, saya telah meninggalkan kalian alal bayda, di atas ajaran, di atas jalan yang putih, bersih, terang benderang, saking terangnya, saking gamblangnya, lailuha kanahariha. Kondisi malam itu mirip seperti siang, saking jelas, saking terangnya dan saking gamblangnya, la yazighu anha ba'di illa halikun. Nah, dan tidak ada orang yang meninggalkan cahaya yang putih tadi itu, jalan yang terang benderang tadi itu, setelah sepeninggalku, illa halik, kecuali dia pasti akan binasa. Kecuali dia pasti akan tertimpa fitnah. Kecuali pasti dia akan, ya, terperosok jauh, akan terseret jauh ke dalam penyimpangan. Nas'alullaha as-salamatu wal afiyah. Nah, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa di antara kalian yang tetap hidup sepeninggalku nanti, setelah saya meninggal, kalian tetap hidup, maka kalian pun akan melihat ikhtilafan katsira, melihat perselisihan yang betul-betul banyak. Fa'alaikum bima araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka pada kondisi kalian melihat banyaknya perselisihan, banyaknya perbedaan pandang, banyaknya ajaran, banyaknya logika dan rasio dalam agama ini, fa'alaikum bima araftum min sunnati, maka wajib bagi kalian, wasiat beliau, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku yang kalian ketahui, dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yang berada di atas petunjuk. Pegangi sunnahnya mereka yang kalian ketahui. Pegangi kuat-kuat, ya, sampai beliau memperumpamakan, ya, cara berpegang teguh, cara berpegang yang kuat dengan ajaran beliau dan ajarannya khulafaur rasyidin itu dengan kalimat setelahnya, addu 'alaiha bin nawajid, ya, gigit erat-erat, bin nawajid, dengan gigi geraham kalian. Berarti sudah dipegangi dengan tangan, masih digigit lagi. Bukan sembarang gigi yang menggigit, tetapi gigi yang memiliki kekuatan yang paling besar untuk melumat makanan. Gigit erat-erat, kuat-kuat. Menunjukkan apa? Tamasuk. Tamasukan qawiyan, jaziman. Ya, pegangi kuat-kuat, erat-erat. Naam. Wa 'alaikum bit-tha'ah. Dan wajib bagi kalian untuk tetap beriltizam, tetap berpegang teguh dengan at-ta'ah, taat kepada walil amr wa in 'abdan habasyian, walaupun yang diangkat sebagai pemimpin, walaupun yang memimpin kalian adalah dari kasta budak Habasyi. Sudah budak hitam lagi, rambutnya keribu mungkin. Ya. Pawaan-pawaan yang sudah penampakan manusia yang kalian gak suka. Nah, dari kasta budak lagi. Tetapi kata Rasul alaihi salatu wasallam, kalau dia naik, kalau dia terpilih, kalau dia diangkat, kalau dia punya kekuasaan, fa'alaikum bitta'ah, maka wajib kalian untuk tetap taat walaupun dia yang memimpin. Fa innamal mu'minu kal jamalil anif.
Haitsuma qida inqada. Haitsuma qida inqada. Nah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, fa innamal mu'minu, seorang mukmin itu hanya diperumpamakan kal jamal dalam sikap ittiba'nya ya, kal jamal al-anif, seperti al-jamal al-anif, seperti unta yang anif. Anif itu diambil dari kata unf, ya, anfun, hidung. Maksudnya bagaimana? Kata Imam As-Sindi rahimahullahu taala dalam syarah Sunan Ibn Majah, barakallahu fikum, fa innamal mu'minu ay sya'nul mu'min. Kondisinya seorang mukmin itu tarkut takabbur, meninggalkan sikap takabbur, menjauh sejauh-jauhnya dari sikap takabbur, menolak al-haq dan merendahkan orang lain. Waltizamit tawadu' dan senantiasa berpegang teguh, menghiasi diri dengan akhlak at-tawadu'. Fayakunu kal jamalil anif, sehingga mirip seperti apa? Al-jamal al-anif, unta yang al-anif. Nah, anif ay bila maddin, kakanif. Seperti kata kanif, kan nggak dipanjangkan itu. Ay bila mad, tanpa ada pemanjangan, bukan kanif, enggak. Tetapi kanif. Kasahibi. Wa kasahibi. Seperti apa? Timbangan sahib. Sotnya kan dipanjangkan tuh. Sahib. Artinya apa? Anif pendek, bukan anif. Ya. Kasahib ay bil mad. Dan juga seperti sahib. Kata sahib itu dipanjangkan sotnya. Sama anif, bukan anif. Wal awal asah. Kata al-Imam As-Sindi rahimahullah ta'ala, bacaan anif yang pertama artinya tanpa mad, tanpa bacaan panjang, itu lebih sah dan lebih afsah, lebih fushah, lebih resmi, lebih pas dengan tatanan bahasa Arab, dengan grammar bahasa Arab, lebih pas. Asah wa afsah, lebih tepat dan lebih fushah. Ay alladhi ju'ila zimam fi anfihi. Maksudnya ialah al-jamal al-anif itu adalah unta yang di hidungnya itu ditusuk, ya, diikat tali kekang, fi anfihi, fayajurruhu man yasha min saghirin wa kabirin, sehingga ia bisa ditarik oleh siapapun, entah anak-anak ataukah orang dewasa, ila haitsu yasha, ke arah manapun ia mau dibawa. Kida, aisikot, dibawa ke arah manapun ia digembalakan. Itu loh, diperumpamakan seorang mukmin itu seperti ini. Artinya taat. Dibimbing untuk taat, tawadhu, tunduk sepenuhnya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, haitsuma qida inqada. Kemanapun ia digembalakan, ia pun taat, nurut, ikut. Nah, wallahu a'lam. Demikian pula makna kal jamalil anif disyarah atau dijelaskan oleh al-Imam Al-Munawi rahmatullahi taala alaihi fi Faidul Qadir, dalam kitab beliau Faidul Qadir. Fa innamal mu'min, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, fa innamal mu'minu kal jamalil anif. Seorang mukmin itu kal jamal al-anif, seperti unta yang anif. Unta yang apa? Unta yang digembalakan dengan hidungnya tadi itu. Dipasang tali kekang di hidungnya. Ay al-ma'nuf. Maksudnya al-anif ialah unta yang al-ma'nuf. Apa itu artinya al-ma'nuf? Kata al-Imam Al-Munawi, wa huwa alladhi ukira anfuhu, yaitu unta yang dilukai bagian hidungnya dan dipasang tali kekang melalui apa? Lubang tersebut yang sudah dilukai tadi itu. Sehingga kalau dia sudah dipasang tali kekang di situ, diarahkan kemanapun, falam yamtani ala qaidihi, dia pun tidak akan menolak terhadap orang yang menggembalakannya. Haitsu maqida inqada, kemanapun ia di bawah, ia pun nurut, taat, tunduk.
Begitu pula seorang mukmin, kemanapun Islam itu mengarahkan, kemanapun Al-Quran itu mengarahkan, dia tunduk patuh, setunduk-tunduknya. Ia ikut seikut-ikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ana dan antum semuanya ya ikhwan. Baik yang barakallahu fikum, yang mendengarkan, ya, dimanapun antum berada, semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita semuanya termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala al-mu'min yang diperumpamakan seperti al-jamal al-anif. Artinya gampang dibimbing, gampang diatur, gampang diarahkan. Diatur dalil itu tunduk patuh. Diatur sunnah mau ngikut kemanapun sunnah itu mengarahkan. Nah. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lainnya, fa'ausina. Kata Imam Al-Lalikai rahimahullahu ta'ala, dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz apa? Fa'ausina. Para sahabat berkata kepada Rasul alaihi salatu wasallam, wahai Rasulullah, nasihatmu ini mirip nasihatnya orang-orang yang hendak berpisah. Fa'ausina, kata para sahabat, maka berikanlah wasiat kepada kami. Qala, beliau menjawab, usikum bitaqwallah sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam menjawab, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Was-sam'i wat-ta'ah. Aku wasiatkan dengan wasiat kedua yaitu as-sam', tetap mendengar. Wat-ta'ah, tetap taat, tidak mencabut tangan ketaatan kalian. Wa in abdan habasyian, walaupun yang memerintahkan kalian, pemimpin kalian, pemerintah kalian adalah abdan habasyian, seorang budak Habasyi, seseorang dari kasta budak kulit hitam Habasyi. Ya. Tetap kalian taat, tetap kalian mendengar. Selama tidak bertentangan dengan ayat-ayat Allah, tidak bertentangan dengan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasallam, tidak bertentangan dengan garis-garis batasan agama Islam, perintahnya, kata Rasul alaihi salatu wasallam, alaikum bis-sam'i wat-ta'ah. Was-sam'i wat-ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk tetap mendengar dan taat. Kemudian wasiat berikutnya, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Maka siapapun di antara kalian yang masih terus hidup setelah aku meninggal nanti, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia pasti akan melihat, akan mendapati ikhtilaf, perselisihan yang begitu banyak. Fa alaikum bisunnati, pada kondisi seperti itu, pada kondisi kalian melihat perselisihan yang begitu banyak, perbedaan pendapat, perbedaan ajaran yang sangat banyak, beliau menyampaikan solusi dan jalan keluar. Fa'alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Sunnatil khulafa il-mahdiyyin ar-rasyidin. Sunnahnya para khulafa, para pemimpin penggantiku nanti, al-mahdiyyin, yang terhidayahi, yang berada di atas hidayah, di atas petunjuk, ar-rasyidin, yang terbimbing. Tamassaku biha, dan pegangi ajaran tersebut, pegangi kuat-kuat, addu wa addu 'alaiha bin nawajid, dan gigit erat-erat dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum, hati-hati kalian, waspada kalian, ini wasiat beliau berikutnya. Hati-hati kalian, waspada kalian, wa muhdatsatil umur, dari perkara-perkara muhdatsat, dari perkara-perkara baru dalam ajaran agama yang diada-adakan, yang direkayasa atas nama ad-din. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena perkara-perkara baru tersebut adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu menyimpang. Enggak ada bid'ah yang tidak menyimpang. Semua bid'ah menyimpang. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua dhalalah tempatnya di dalam an-nar. Yaqulu al-imamu asy-Syatibi rahimahullah. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah bin Salfiq hafizahullahu taala membawakan faidah dari al-Imam Asy-Syatibi rahmatullahi taala alaihi dalam kitab Al-I'tisam, kitab beliau yang begitu masyhur
Naam, itu kitab Al-I'tisam. Ba'da dzikri hadits Al-Irbad bin Sariyah al-mutaqaddim, setelah disebutkan hadis Irbad ibnu Sariyah, naam, yang lalu, Al-Imam Asy-Syatibi rahmatullahi taala alaihi menyampaikan penjelasan. Kata beliau rahimahullah, wa thabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yamut hatta ata bi bayani jami'i ma yuhtaju ilaihi fi amri ad-din wad dunya. Dan telah sabit, telah sah, ya, telah terbukti bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam tidaklah wafat, meninggalkan kita semuanya sampai beliau menjelaskan atau menyampaikan semua penjelasan dalam segala hal yang dibutuhkan dalam perkara dunia dan perkara ad-din, perkara akhirat. Jadi artinya beliau telah menjelaskan semuanya kamil, ya, sempurna, seperti di surat Al-Maidah ayat ketiga tadi itu. Sehingga beliau wafat telah menunaikan amanah risalah semuanya, enggak ada yang ketinggalan. Wa hadza la mukhalifa alaihi min ahli sunnah. Maka hal ini tidak ada pertentangan sekalipun dan tidak ada perselisihan dalam hal ini di kalangan ahlu sunnah. Ahlu sunnah sepakat agama Islam sempurna. Nabi alaihi salatu wasallam wafat dalam keadaan semua amanah risalah telah disampaikan kepada umat. Fa idza kana kadzalika fal mubtadi'u innama mahsulu qawlihi bilisani halihi aw maqarihi anna syari'ata lam tatim. Kalau demikian keadaannya, demikian kondisinya, artinya agama ini telah betul-betul lengkap, sempurna. Fa idza kana kadzalik fal mubtadi', maka mubtadi' innama mahsulu qawlihi, kesimpulan ucapan dia si mubtadi', entah ia berucap ya dengan lisannya ataukah dengan isyarat-isyaratnya, anna syariah, bahwa dia menyatakan bahwasanya syariat ini lam tatim, enggak sempurna. Ya, enggak sempurna. Kenapa? Buktinya ia mengadakan ajaran baru. Dalam keadaan Islam ini sudah lengkap. Maka kesimpulan dari ucapan dan tindak tanduknya dia adalah dia menyatakan bahwasanya syariat ini enggak lengkap, belum sempurna. Wa annahu baqiya minha asya' yajib au yustahab istidrakuha. Dan dia meyakini bahwasannya masih ada sisa beberapa perkara dalam agama ini yang wajib atau yang disukai untuk diperbaiki, harus direvisi atau harus disempurnakan. Li'annahu law kana mu'taqidan likamaliha wa tamamiha min kulli wajhin lam yabtadi' walastadrak 'alaiha walastadraka 'alaiha. Karena kalau ia betul-betul meyakini kalau sunnah ajaran Islam ini betul-betul telah sempurna dan lengkap dari seluruh sisinya, dari semua sisinya, maka dia nggak butuh melakukan perkara bid'ah, tidak membutuhkan ajaran-ajaran bid'ah, dan tidak pula ia akan melengkapi agama ini, wong sudah lengkap. Nah, itu kalau ia meyakini apa? Meyakini agama ini sempurna. Cuma masalahnya dia meyakini kalau apa? Itu secara isyarat, secara tersirat saja. Entah tersirat ataukah tersurat. Entah eksplisit ataukah implisit. Ia menyatakan bahwasanya agama ini enggak sempurna. Makanya dia apa? Merekayasa amalan. Merekayasa ajaran. Karena memang dalam hati kecilnya ia menyatakan bahwasanya agama ini enggak sempurna. Faqailu wa qailu hadza dallun 'anis siratil mustaqim. Maka orang yang mengucapkan statement atau pernyataan seperti ini, dia adalah orang yang dol, sesat, jauh dari siratil mustaqim, dari jalan yang lurus. Barakallahu fikum. Baik, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masih ada penjelasan
Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullah taala menyampaikan beberapa nukulat, beberapa penukilan dari para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Majishun, dari Al-Imam Malik, dan juga dari Al-Imam Al-Lalikai sekali lagi, dan juga penjelasan yang lainnya. Karena waktu sudah masuk Isya, mungkin di tempat antum di Aruk juga sudah masuk waktu Isya. Nah, di Banjarbaru mungkin juga sudah, maka kajian ini kita tutup dan kita cukupkan sekian. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa naktafi bihada. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.